Pemirsa Kristau, hari ini kami akan mengulas berita yang terbit di koran lokal hari ini, tepatnya di harian Kaltim Pos edisi Senin 5 Oktober 2020. Ada ulasan menarik yang diangkat oleh Kaltim Pos, yakni terkait dengan kredit macet berujung pidana. Kasus ini berkaitan dengan pelaporan anggota DPRD Balikpapan Haji Kamarudin yang oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan telah dieksekusi untuk dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan karena MA telah mengeluarkan putusan kasasi. Nah, dari perkembangan yang digali oleh media Kaltim Pos, jika sebelumnya persepsi orang menilai kasus ini terkait dengan persoalan bisnis, di mana Haji Kamarudin terkesan menggelapkan 2 sertifikat kemudian dijadikan hak agunan untuk melakukan pinjaman di bank, ternyata kasus ini jauh sekali dengan persoalan itu. Nah, Kaltim Pos hari ini memberikan gambaran baru. Ternyata kasus Haji Kamarudin ini ternyata terkait dengan perselisihan rumah tangga. Nah, perselisihan rumah tangga inilah yang mengantarkan Kamarudin ke jeruji besi. Tiada lain yang melaporkannya adalah mantan istri Haji Kamarudin, yakni Juriwati Gani. Dari putusan kasasi MA, Kamarudin dijatuhkan 2 tahun pidana penjara. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum Kamarudin, Ardiansyah. Selaku kuasa hukum Kamarudin, Ardiansyah merasa penting sekali untuk mengklarifikasi informasi yang beredar, karena publik terlanjur mempersepsikan bahwa kasus penggelapan ini melibatkan klien bisnisnya. Dari keterangan pers yang disampaikan oleh Ardiansyah, inti dari penggelapan sertifikat yang dilaporkan adalah masalah pinjam-meminjam uang di bank secara bersama ketika Kamarudin dan Juriwati Gani masih berstatus suami istri. Sertifikat yang dituduhkan itu adalah sertifikat bersama Gonogini. Jadi, ini sebenarnya rumah tangga, bukan orang luar, tapi diberitakan seolah-olah ada kejahatan di situ, tegas Ardiansyah. Ardiansyah memberikan kronologis bagaimana kasus ini bermula. Menurut Ardiansyah, permasalahan ini bermula ketika sertifikat yang menjadi objek tuduhan penggelapan itu diagunkan ke salah satu bank saat keduanya masih terikat perkawinan. Proses permohonan agunan itu disepakati oleh keduanya. Yang menjadi persoalan, sambung Ardiansyah, ketika penandatanganan berkas, istri kliennya tidak menandatangani, tetapi permohonan itu disetujui oleh istrinya kala itu karena dihadiri saksi. Dalam proses pinjaman, Kamarudin dan Juriwati Gani terlibat perselisihan rumah tangga. Keduanya lantas bercerai. Namun, Juriwati Gani menyadari sertifikat itu atas nama Kamarudin dan belum berubah nama. Akan tetapi, tuduhan penggelapan itu disebut tim kuasa hukum Kamarudin menjadi salah satu cara untuk menekan kliennya dengan alasan tidak bertanda tangan saat proses agunan dilakukan. Masih menurut Ardiansyah, inti dari permasalahannya adalah masalah kredit macet. Namun,
yang menimbulkan persoalan, mantan istri kliennya itu ingin membebankan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya kepada Kamarudin. Padahal kliennya ingin sama-sama menyelesaikan kewajiban tersebut karena mengajukan permohonan kredit bersama. Atas kasus ini, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi, Ardiansyah sebagai kuasa hukum Kamarudin akan melakukan peninjauan kembali atau PK atas putusan kasasi tersebut, di mana putusan kasasi itu hanya dapat dieksaminasi atau dibantah melalui PK. Ada dua dasar upaya PK untuk mengoreksi putusan kasasi itu, yakni kehilapan hakim dan adanya novum atau bukti baru. Karena ini murni sengketa rumah tangga dan jual beli dibatalkan, atau setidaknya tidak bisa diberlakukan karena masih berstatus suami istri, ucap Ardiansyah. Sebagaimana kita ketahui, Kejari Balikpapan telah mengeksekusi Kamarudin pada 2 Oktober 2020. JPU mendakwa politikus Nasdem itu dengan pidana penggelapan karena menggunakan 2 sertifikat yang merupakan jaminan utang kepada Juriwati Gani yang tak lain adalah mantan istri.